Gugun adalah seorang yang telah berkeluarga dan telah dikaruniai seorang anak yang baru berusia 4 tahun. Apapun dikerjakan untuk mencari rezeki. Namun di tahun 90-an, ekonomi cukup sulit buat yang kerjanya serabutan. Percekcokan sering terjadi dikala Gugun pulang dengan tangan kosong. Istri Gugun seseorang yang penyabar dan sangat mencintai keluarganya. Namun jika terus pulang dengan tangan kosong, kesabarannya perlahan hilang. Hingga akhirnya memutuskan untuk pergi ke luar negeri kerja sebagai TKI. Restu tidak datang begitu saja. Sering sekali terjadi pertengkaran di saat istrinya meminta agar direstui untuk pergi ke luar negeri. "Izinkan saya berangkat, Kang. Bukan Nyai tidak menghargai Akang, justru Nyai ingin membantu perekonomian keluarga kita," pinta istri setiap harinya. Hingga akhirnya restu pun didapat. Istri Gugun pergi ke luar negeri untuk mencari rezeki, meninggalkan Gugun dan anaknya di kampung. Setelah istrinya berangkat kerja, Gugun tidak diam begitu saja, yang hanya menunggu hasil keringat istri bekerja di luar negeri. Justru sebaliknya, Gugun lebih giat untuk bekerja, walaupun hasilnya cuma sedikit. Kini Gugun dan anaknya tinggal bersama ibunya, tidak lagi menempati gubuk kecil yang sangat sederhana. Karena dia tidak bisa memasak dan pulangnya tidak menentu. Dan di suatu hari, saat Gugun sedang berada di rumah, datang saudara ibunya bertamu ke rumah bersama pria parubaya yang sudah berumur. Setelah ngobrol ngalor ngidul, barulah membicarakan inti kedatangannya saat itu, yang ternyata saudaranya itu bermaksud untuk melamar ibunya dengan tamu yang dibawanya. Sedikit penjelasan, anak dari keluarga ibunya lumayan banyak, yaitu 10 anak, 7 laki-laki, 3 perempuan. Dan anak yang sudah menikah baru 2, yaitu Gugun dan kakaknya. Memang dikala itu ibunya adalah seorang janda yang sudah bercerai karena perempuan lain. Saya tidak bisa menjawab, dan ibuku pun tidak bisa langsung menjawab lamarannya. Saya cuma bilang, ibu saya anaknya banyak, belum pada menikah dan masih kecil-kecil, jawab Gugun sebagai anak kedua. Justru karena ibumu anaknya banyak, makanya saya mau melamarnya. Saya mau bahagiain ibumu beserta adik-adikmu. Harta saya banyak, cukup untuk segala kebutuhan ekonomi. Apapun akan saya kabulkan. Bener, Gun. Akang juga telah main ke rumahnya. Rumahnya bak istana, mobilnya banyak, bahkan uang yang kita susah untuk mencarinya di rumahnya berserakan. Saudara Gugun ikut menjelaskan, membuat Gugun dan ibunya terkesima mendengar penjelasan dari saudaranya. Karena tidak dipungkiri, ekonomi keluarga sangat begitu sulit setelah bapaknya pergi bersama perempuan lain. "Bagaimana?" tanya si tamu. "Saya harus berunding dulu bersama keluarga." "Saya tunggu jawabannya besok. Saya akan menginap 1 malam lagi di rumah Kang Oman. Ini ada uang sedikit buat kalian semua," ujar tamu lagi sambil memberikan uang kurang lebih 20 juta dengan percuma untuk meyakinkan keluarganya Gugun bahwa niatnya sungguh-sungguh, membuat Gugun dan ibunya terkesima. "Diterima atau tidaknya, besok kita memberikan jawaban. Tapi ini uang apa?" tanya Gugun. "Mau diterima atau tidak, uang ini untuk kalian, karena uang saya sangatlah banyak." Singkat cerita, tamu dan saudaranya pulang, dan Gugun pun bergegas memanggil kakaknya untuk berunding. Padahal tidak ada yang tahu bahwa niatnya tamu adalah untuk menumbalkan semua keluarganya Gugun sebagai syarat kekayaannya. Keluarga pun berkumpul untuk memusyawarahkan maksud tamu yang ingin melamar ibunya. "Saya tidak bisa memaksa, diterima atau tidak lamarannya, saya kembalikan lagi ke ibu," ucap anak pertama. "Tapi jangan percaya begitu saja, Bu. Meskipun katanya dia orang kaya dan banyak uangnya, lebih baik kita pergi dulu ke rumahnya untuk memastikan kebenarannya." Anak ketiga ikut berpendapat. "Tidak ada alasan untuk menolaknya. Yang pertama, ibu sangat sakit hati karena bapak kalian dengan enaknya mencampakkan kalian dengan seenaknya," ujar ibu memberikan pendapat, membuat semua anaknya terdiam. "Yang ibu pikirkan kalian bisa makan enak setiap harinya, tidak seperti sekarang yang sangat susah sekali untuk makan. Bisa makan sehari sekali saja sudah sangat bersyukur," ujar ibu lagi yang sangat memikirkan semua anaknya. "Terima saja lamarannya, baru ketemu juga sudah begitu baiknya, apalagi kalau sudah menjadi bapak kita,"
ucap anak perempuan. Singkat cerita, rapat keluarga pun usai. Lamarannya akan diterima, namun beberapa anaknya akan mengunjungi dulu rumah calon bapak barunya. Dan hari itu juga uang yang diberikan dipakai membeli semua perlengkapan untuk acara lamaran ibunya. Hari pun berganti. Semua keluarga berkumpul untuk menyaksikan proses lamaran ibunya. Acara pun berjalan lancar. Kini raut kegembiraan terpancar dari wajah semua anaknya yang tidak lagi merasakan hidup susah. Saya ingin secepatnya menikah, namun tidak ingin melaksanakan acara pernikahan di sini, karena ini rumah bekas bapak kalian. Mau besok atau lusa, gimana? Ujar calon bapak barunya, membuat semua keluarga terkejut dengan perkataannya. Lebih cepat memang lebih bagus, tapi saya harus tahu dulu siapa bapak, di mana rumah bapak dan keluarga bapak. Mari, hari ini juga kita main ke rumah saya. Singkat cerita, 4 anaknya ikut pergi ke rumah calon bapaknya dan diperlukan waktu tempuh 4 jam perjalanan untuk sampai. Betapa kagetnya Gugun dan saudaranya saat melihat rumah tersebut. Rumah yang begitu mewah, megah, mobil berjajar di garasi rumahnya. Halaman rumah yang sangat luas, bahkan ada kolam renangnya juga. Mari masuk ke dalam. Saya di sini sudah lama hidup sendirian karena istri dan kelima anak saya sudah meninggal. Saya sangat kesepian. Setelah saudaramu bilang kalau kamu mempunyai banyak anak, saya sangat bahagia dan ingin segera menikah agar hidupku tidak kesepian lagi. Tentu saja rumah ini akan ramai oleh penghuninya. Jelas pria tersebut dan mengajak masuk ke dalam rumah. Tentu saja istri dan kelima anaknya meninggal karena telah dijadikan tumbal agar kekayaannya semakin bertambah banyak. Dan kini ia telah menemukan calon tumbal kepada iblis. Karena syarat kekayaannya adalah nyawa manusia yang menikah dengannya. Mereka berlima masuk ke dalam rumah. Betapa terpananya mereka melihat isi rumah orang kaya raya tersebut. Isi rumah begitu lengkap dan tentunya pasti mahal-mahal harganya. Sekarang kamu percaya kalau aku memang orang kaya dan niatku ingin membahagiakan kalian semua. Jika aku meninggal, tentu saja semua harta milikku milik kalian. Rayuan yang dilontarkan agar ibu dan anaknya yakin kalau ucapannya memang benar adanya. Bu, ibu mau menikah dengan bapak ini bukan? Saya setuju bu, pastinya hidup kita akan bahagia bu, ucap anak keempat. Anakmu sudah setuju. Jika kamu bersedia menikah denganku, terima uang ini buat persiapan pernikahan kita lusa nanti. Sekarang kita pulang kembali agar kita cepat menikah. Rayuan sambil memberikan uang yang nominalnya juga sangat banyak. Baik, saya akan menikah denganmu dan saya terima uang ini buat persiapan pernikahan kita. Kini keluarga Gugun percaya dengan calon bapak barunya. Mereka pulang kembali ke rumah untuk mempersiapkan acara pernikahan ibunya yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Dan hari yang ditunggu pun tiba. Langit yang cerah seakan alam merestui pernikahan ibunya dengan seorang pria yang baru kenal yang dibawa saudaranya. Meskipun uang yang diberikan sangatlah banyak, acara pernikahan dilaksanakan sederhana, hanya dihadiri keluarga Gugun saja. Karena itu adalah permintaan bapak barunya. Malu dan sudah tua, lebih baik uang dinikmati saja. Kini hari-hari yang dilalui dengan tangisan berubah jadi senyuman setelah ibunya menikah lagi. Selama 2 bulan belum ada keanehan, selain semua anaknya tinggal di rumah baru yang dibeli oleh bapaknya di kampung sebelah. Belum saatnya kita menempati rumah bapak yang dulu. Lebih baik kita bikin rumah lagi di sini karena di sana penuh dengan kenangan masa lalu tentang semua keluargaku. Jelas bapak barunya. Ibu dan semua anaknya mengerti akan penjelasan bapak barunya itu. Karena bapak barunya tengah mencari lahan tanah yang kosong untuk dibuatkan rumah. Dan di satu malam, Gugun berkunjung ke rumah ibu dan bapak barunya. Gugun ngobrol ngalor ngidul bersama bapak barunya hingga obrolan pun mengarah ke hal yang serius. Pak, sebenarnya bapak kerja apa bisa sampai kaya raya banyak uang? Kamu mau banyak uang seperti bapak bukan Gun? Jawab bapak. Siapa yang tidak mau banyak uang pak? Gugun sangat mau. Ya udah, besok sore kita pulang ke rumah bapak, tapi ada syaratnya. Emang syaratnya apa pak? Ibumu beserta adik-adikmu jangan diberitahu kalau kamu mau pergi sama bapak. Kenapa? Kamu dulu yang kaya, karena kakakmu tidak sepertimu yang mau bertanya. Ya udah pak, Gugun ngerti. Terima kasih banyak.
Gugun pulang dulu karena sudah malam. Hari pun berganti. Pagi-pagi sekali Gugun membawa anaknya kepada mertua untuk dititipkan. Takut lama dan berhari-hari. Hal yang biasa ia lakukan saat ada pekerjaan yang memakan waktu berhari-hari. Bu, Pak, mohon maaf Gugun mau ngerepotin lagi, ujar Gugun sopan saat sudah berada di rumah mertuanya. Kenapa harus minta maaf, Gun? Mau titip Dani kan? Sebut saja nama anaknya Dani, ujar ibu mertua. Kamu mau kemana? Tumben bawa baju salin Dani lumayan banyak, tanya ayah mertuanya. Mau ikut bapak angkat, Bu. Pak, Gugun mau ikut kerja sama dia, orangnya sangat kaya raya. Tapi bapak ada perasaan yang tidak enak tentang bapak barumu. Orang baru kenal ngajak menikah, terus cari yang banyak anak. Apalagi saat kamu jelasin berkunjung ke rumah, semua keluarganya meninggal tanpa penjelasan yang jelas, Gun. Jelas bapak mertua Gugun. Iya bener, Gun. Coba pikir saat ibumu menikah, jangankan keluarga yang datang, wali untuk nikah pun tidak dibawanya. Seperti ada yang janggal, ujar ibu mertua ikut bicara. Setelah ibu dan bapak mertuanya menjelaskan, barulah Gugun tersadar akan sedikit kebenaran, walaupun hanya terkaan saja. Jangan melamun, kita berpikir positif saja. Sekarang kamu diajak kerja ke sana, mungkin di sana kebenaran akan terungkap, ucap bapak mertua. Dan jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu dimanapun kamu berada. Dani biar di sini sama kita, kamu kerja yang jujur di sana. Iya Bu, Pak. Gugun akan selalu bawa amanat itu, nitip Dani ya Pak. Hati-hati, perkuat keimananmu kepada Allah, karena dialah maha pelindung segala makhluk ciptaannya, ujar bapak mertua, membuat hati Gugun sedikit sadar akan bapak barunya. Singkat cerita, setelah anaknya dititipkan, Gugun pun berangkat ke rumah bapak barunya. Belum sempat sampai rumah, ternyata bapak barunya telah menunggu di pertigaan jalan menuju rumah. Bapak, kok ada di sini? Kamu tidak memberitahu siapapun kan kalau kita akan pergi? Semua adikmu dan ibumu tidak diberitahu? Tidak, Pak. Walaupun sebenarnya mertua Gugun dikasih tahu, karena yang dilarang itu keluarganya, bukan mertuanya. Bagus, ayo kita berangkat. Gugun pun berangkat bersama bapak barunya menaiki mobil. Tidak banyak obrolan saat dalam perjalanan, tapi kejanggalan pun terjadi saat perjalanan mau memasuki kota lain. Gun, tutup matamu dengan kain ini, ujar bapak sambil memberikan selai selendang hitam yang telah disiapkan. Kenapa, Pak? Belum saatnya kamu tahu. Bapak ingin tahu dulu kesungguhan niatmu kalau ingin banyak uang seperti bapak. Gugun hanya menurut dan ditutuplah matanya. Tapi dalam benak Gugun kini tersadar akan ucapan mertuanya. Ada yang janggal akan bapak barunya. Kurang lebih 4 jam perjalanan barulah mobil berhenti. Kita sudah sampai. Buka kain yang menutup matamu. Ini di mana, Pak? Tanya Gugun sambil melihat sekeliling karena suasana lingkungan yang sangat berbeda. Saat Gugun membuka matanya, ternyata dia berada di perumahan sangat mewah, namun bukan rumah mewah di mana kemarin waktu Gugun dan keluarganya berkunjung. Rumah-rumah di sini sangat mewah semua, Pak. Ini rumah bapak satu lagi, dan rumah bapak masih banyak. Mari masuk ke dalam rumah. Bunyi suara bel menandakan di dalam rumah ada penghuninya. Dan selang beberapa saat keluarlah perempuan parubaya berparas cantik. Ayo, mari masuk ke dalam, ucap penghuni rumah. Perkenalkan, saya Gugun, ucap Gugun mengenalkan dirinya. Panggil saja saya Marni. Bapak ke kamar dulu, mau istirahat. Kalau kamu mau ngobrol, ngobrol saja dulu. Dan kalau mau istirahat, pilih saja kamar sesukamu. Iya, Pak. Gugun duduk di atas kursi mewah sambil melihat isi rumah yang begitu megah dan mewah. Ini Kang, diminum dulu, ucap Marni sambil memberikan segelas minuman dan duduk di samping Gugun. Oh, iya terima kasih, jawabnya sambil mengambil minuman yang diberikan. Ibu, saudaranya bapak bukan? Jangan panggil ibu dong, kita kan seumuran. Iya maaf. Saya cuma pengumpul uang bapakmu, Gun. Saya jaga salah satu toko perabotnya. Jadi, bapak punya toko perabotan ya, Mar? Iya, Gun.
Salah satu kekayaan bapakmu dari hasil jual parabot. Mar, kamu tinggal di sini sendiri bukan? Iya, sudah lumayan lama saya tinggal di sini sendiri. Suami dan keempat anakku sudah meninggal. Turut berduka cita, Mar. Yang penting saya hidup enak dan senang, Gun. Itu karena saya kenal sama bapakmu. Dia buat hidup saya bahagia. Kamu juga pasti bahagia berkelimangan harta. Gugun terdiam memikirkan ucapannya Marni. Toko parabot yang saya jaga akan diberikan padamu, Gun. Begitupun rumah ini, bahkan semua isinya akan menjadi milikmu. Kok kamu bisa tahu, Mar? Kita kan baru ketemu. Rumah beserta isinya dan tempat usaha yang sebelumnya dimiliki orang lain. Tapi setelah bapak bawa saya ke rumah ini, semuanya jadi milik saya. Paling bapak cuma minta beberapa karung uang kalau datang juga. Sedikit jelasnya Marni. Terus penghuni sebelumnya kemana, Mar? Diusir bukan? Ya tidak lah, Gun. Dia diberikan tempat usaha baru, rumah baru, dan semua uang dari hasil jualan perabot juga diberikan semuanya padanya. Kok bisa sebaik itu ya, Bapak? Jangan banyak pikiran, ntar juga tahu kok. Bapak orangnya gimana. Kalau mau istirahat, pilih aja kamarnya. Mau di kamarku juga tidak apa-apa. Ah, kamu ini, Mar. Anggap saja rumah sendiri. Saya mau mandi dulu. Toh bentar lagi rumah ini akan menjadi milikmu, ujarnya sambil pergi meninggalkan Gugun. Antara senang dan bingung berkecamuk dalam benak Gugun. Senangnya jika semua yang diucapkan Marni benar, maka ia tidak hidup susah lagi. Bingungnya, masa ada orang sebaik bapaknya. Singkat cerita, Gugun menikmati malam yang indah karena tidur di kasur yang empuk dan mewah, kamar yang begitu megah, dan hari pun berganti. Setelah makan, bapak memanggilnya. Gun, hari ini bapak mau pulang lagi. Kasihan sama ibumu, takut nyariin, dan mau kasih tahu juga kalau kamu pergi sama bapak. Terus saya gimana, Pak? Bukankah Marni sudah jelasin ke kamu, Gun? Kamu akan dibimbing dulu Marni sebelum dia diberikan tempat baru. Jadi semua yang dikatakan Marni itu benar, Pak? Ya, rumah beserta isinya dan tempat usaha juga akan menjadi milikmu. Turutin semua ucapan Marni biar kamu bisa cepat menikmati segalanya. Gugun menangis bahagia sambil memeluk bapak barunya. Apa yang harus saya lakukan untuk membalas semuanya? Terlalu cepat untuk berterima kasih, Gun. Toh kamu belum mengerjakan apa-apa. Lulus tidaknya tergantung kamu sendiri. Pokoknya kamu harus patuh sama Marni. Iya, Pak. Pokoknya apapun perintah Marni akan Gugun laksanakan. Terima kasih banyak. Dan pagi itu juga bapaknya pergi meninggalkan Gugun dan Marni berdua. Gun, sekarang kita ke toko perabot. Sudah siang, waktunya buka toko. Iya, siap, jawab Gugun penuh semangat. Berangkatlah Gugun dan Marni ke sebuah pertokoan di kota yang sangat besar. Ini di kota mana, Mar? Tanya Gugun setelah sampai di depan ruko yang besar di depan jalan raya. Area tersebut pertokoan semua. Ini kota X, masa nggak tahu kamu, Gun? Malu, Mar, saya orang kampung, jarang kemana-mana. Dan toko pun dibuka. Perabotan yang sangat lengkap dijual di toko tersebut. Gun, saya pulang lagi, ntar sore saya jemput lagi. Jangan pulang dong, Mar, saya kan tidak tahu semua harganya. Jual sesukamu, Gun, toh ini toko milikmu. Iya, tapi tidak begitu juga kan? Nurut saja, ucap Marni membuat Gugun tidak bertanya dan menurut. Setelah Marni pergi, Gugun ditinggal sendiri di toko. Gugun tidak diam. Dia merapikan perabotan dan membersihkan perabotan yang berdebu. Karena banyak sekali perabot yang kotor, seakan-akan toko tersebut kurang laku terjual. Dan benar saja, dari dibukanya toko sampai senja, dan sampai Marni datang lagi untuk menjemput, tidak ada satu orang pun yang beli perabot ke toko, padahal orang yang berbelanja sangatlah ramai. Mudah-mudahan tidak ada yang beli. Takut Gugun salah memberi harga dan menjadi kesalahan pertamanya, pikir Gugun dalam hatinya yang menjadi kenyataan. Gimana jualannya, Gun? Ucap Marni saat datang kembali ke toko di sore hari. Tidak ada yang beli, Mar. Oh, tidak apa-apa, jawabnya sambil membuka laci tempat uang dan lemarinya. Anehnya saat lemari dan lacinya dibuka, penuh sesak dengan tumpukan uang, membuat Gugun terpana karena dari pagi hingga petang tidak ada pembeli yang datang.
Jangan bengong Gun, cepat masukin uangnya ke dalam karung, ucap Marni membangunkan lamunannya Gugun yang keheranan. Dan uang pun dimasukkan ke dalam karung goni yang dibawa Marni. 2 karung goni penuh sesak dengan uang dimasukkan oleh Gugun dengan hati penuh tanda tanya. Selama perjalanan pulang ke rumah, Gugun termenung heran akan hal yang tengah dialaminya. Karena dari pertama buka toko sampai toko ditutup, tidak ada satu orang pun yang datang untuk belanja ke toko. Tapi mengapa uang penuh sesak bisa ada dalam lemari? Itu yang ada dalam benak Gugun. Gun, ucap Marni membangunkan lamunan Gugun. Seketika Gugun tersadar dari lamunannya, yang ternyata mobil sudah berhenti karena sudah sampai rumah kembali. Ayo turun, bawa uangnya. Iya Mar, jawab Gugun turun dari mobil sambil membawa uang 2 karung goni ke dalam rumah. Masukkan uangnya ke dalam kamar, ucap Marni di depan salah satu kamar di rumah. Saat pintu kamar dibuka, 2 karung uang yang dipegang Gugun lepas dari tangannya. Lalu Gugun terduduk, seakan tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Kamar berukuran kurang lebih 4 kali 6 lebarnya, penuh sesak dengan tumpukan karung goni. Kenapa kamu Gun? Tumpukan karung ini, ucap Gugun terbata-bata. Iya, dalam karung itu semua uang. Nanti kamu yang akan mempunyai uang ini karena saya telah disiapkan tempat baru. Syaratnya kamu nurut saja sama aku. Iya Mar, apapun yang kamu perintahkan akan saya laksanakan, apapun, jawab Gugun yang kini telah terbuai oleh uang. Cepat masukkan uangnya, kamu istirahat. Uang pun dimasukkan ke dalam kamar. Gugun masuk. Akhirnya aku akan hidup senang, ucap Gugun sambil berbaring di ranjang menatap langit-langit kamar. Setelah istirahat dan mandi, Gugun keluar kamar dan duduk di ruang tamu dengan suasana hati yang berbeda, tidak lagi dirundung kebingungan masalah uang. Gun, ucap Marni sambil memberikan secangkir kopi. Gugun menatap Marni dengan tatapan yang berbeda karena Marni memakai pakaian yang menggoda. Marni duduk di samping Gugun. Kerjanya tinggal nunggu toko terus sorenya ngambil uang, tanya Gugun polos. Ya tidak gitu juga Gun, semua ada proses. Jika kamu lulus baru bisa ngambilin uang aja, jawab Marni sambil mengusap-ngusap tubuh Gugun. Prosesnya apa aja Mar? Tanya Gugun yang tidak berani melarang Marni membelai tangan Gugun, karena dalam benaknya kini hanya terpikir harus menuruti ucapan Marni. Turutin saja semua yang aku katakan. Iya Mar. Sekarang kita masuk ke dalam kamar, semuanya telah aku persiapkan. Tapi Marni tidak membawa Gugun ke kamarnya, melainkan ke kamar yang lain. Gugun termenung saat masuk ke dalam kamar, karena semua perlengkapan sesajen telah lengkap. Menyan, dupa, kopi hitam, manis, pahit, susu, buah-buahan, pokoknya semua perlengkapan sesajen. Duduk. Kemudian Marni melakukan ritual bacaan jampi-jampi yang tidak terlalu lama. Pakai baju ini, ucap Marni setelah melakukan ritual. Baju rompi berwarna hitam. Gugun menurut memakainya dan Marni juga memakainya. Sekarang kita jalan kaki ke arah timur sampai tengah malam. Pokoknya sekitar jam 1 malam kita harus sudah sampai di rumah kembali. Berangkatnya jam 8 malam, jelas Marni. Dan mereka berdua pun keluar rumah lalu berjalan kaki ke arah timur. Keanehan terjadi saat berjalan kaki menyusuri jalan, yaitu saat Marni mau menyeberang jalan tertabrak mobil. Mar! Teriak Gugun karena Marni tidak melihat kanan kiri saat menyeberang jalan. Mobil melaju tidak berhenti dan Marni juga hanya berdiri. Kenapa Gun? Kemudian banyak mobil menabrak tubuh Marni, tapi raga Marni terlewati begitu saja oleh mobil. Dengan memakai jaket ini tubuh kita tidak terlihat dan kita bisa menembus benda padat, jelas Marni singkat sambil melanjutkan jalannya. Tidak terjadi lagi keanehan saat mereka menyusuri jalan. Mereka semua bisa menembus benda padat dan sepanjang perjalanan tidak ada yang dapat melihat mereka. Dan tepat jam 1 dini hari mereka kembali pulang ke rumah. Ikuti saya, pinta Marni saat berada di dalam rumah. Ternyata Marni mengajak Gugun untuk kembali masuk ke kamar sesajen. Gugun kembali kaget menyaksikan apa yang dilihatnya saat Marni membuka pintu kamar ruangan 4x6 itu kini penuh sesak dengan tumpukan uang. Kok di kamar ini jadi penuh sesak uang? Bukannya tadi hanya sesajen saja yang ada di dalam kamar? Tanya Gugun penuh keheranan. Dengan berjalan-jalan saja memakai rompi ini,
uang bisa langsung masuk ke dalam rumah, Gun. Tapi uang dari mana? Nanti juga kamu akan tahu. Saat berjualan di toko, walaupun tidak ada yang beli, tapi di dalam laci uangnya jadi penuh. Dan saat pulang jalan kaki hanya memakai rompi, kok jadi banyak uang juga di dalam kamar, padahal tidak melakukan apapun. Aneh, bisik Gugun dalam hati penuh keheranan. Jangan melamun, sekarang masukin kembali uangnya ke dalam karung dan simpan kembali uangnya di dalam kamar sebelah, ucap Marni memecah lamunan Gugun. Iya, Mar. Jika sudah beresin uangnya, saya tunggu kamu di kamarku. Iya, jawab Gugun patuh. Marni pun meninggalkan Gugun yang telah membereskan uang masuk kembali ke kamarnya, dan Gugun memasukkan uang ke dalam karung dengan penuh ketidakpercayaan, menyaksikan apa yang terjadi. Jelas sekali, saya dan Marni tidak mencuri uang, tapi mengapa jadi banyak uang? Saya harus dapat ilmunya supaya bisa cepat kaya, apapun akan saya lakukan, bisik hati Gugun sambil memasukkan uang ke dalam karung. Singkat cerita, setelah beberapa saat uang di dalam kamar telah dibereskan dan sesuai perintah Marni, Gugun masuk ke dalam kamarnya. Tok tok tok, suara ketukan pintu. Masuk saja, tidak dikunci, jawab Marni dari dalam. Gugun menelan lidahnya sendiri melihat Marni yang terbaring di atas ranjang. Marni memakai baju transparan dan tidak memakai pakaian dalam. Jangan berdiri saja, sini masuk. Langkah demi langkah Gugun mendekati Marni dan naik ke atas ranjangnya. Tolong pijitin kaki saya. Iya, Mar. Dengan penuh keraguan dan hasutan setan, Gugun mulai membelai betis Marni secara perlahan. Aduh, jangan kencang-kencang, dielus saja, Gun, ucap Marni yang langsung terduduk. Maaf. Marni langsung memeluk tubuh Gugun dan Gugun pun menerima pelukan Marni. Tapi di saat hal yang dilarang agama karena belum muhrim mau terjadi. Darah, Mar, ucap Gugun. Karena kini di ranjangnya di dekat area sensitifnya banyak sekali bercak darah. Yang ternyata Marni datang bulan. Sialan, ucap Marni kesal karena membuatnya tidak bisa melakukan hal yang diinginkan. Kalau kamu mau, saya mau melakukannya meski kamu datang bulan, pinta Gugun karena telah terhasut rayuan setan. Enggak, Cici, sekarang balik lagi ke kamarmu. Dan malam pun berganti pagi seperti hari kemarin. Gugun dibawa Marni ke toko untuk berjualan. Dan seperti hari sebelumnya, walaupun tidak ada yang beli, tapi di saat Marni menjemputnya di sore hari, laci uang jadi penuh sesak. Begitupun saat malam harinya, setelah sesajen di dalam kamar siap dan baju rompi telah dipakai, mereka berjalan kaki kembali dan harus pulang jam 1 malam ke rumah. Hari pun terus berganti, itu yang dilakukan Gugun setiap harinya. Buka toko meski tidak ada yang beli dan jalan kaki di malam hari. Namun untuk berjalan kaki dalam seminggu hanya 4 kali berjalan kaki di malam hari. Dan di hari ke-8 ayah Gugun datang kembali ke rumah. Gimana, Gun? Masih mau kamu menjadi kaya? Tanya ayah angkat di ruang tamu. Tentu saja, Pak, saya mau kaya, tolong berikan ilmunya. Ayahnya tertawa. Banyak syarat yang harus dilakukan, Gun. Apakah kamu mampu? Asal bisa kaya, apapun saya lakukan. Mar, ucap ayah Gugun ke Marni. Ini sudah saya siapkan, jawabnya karena sudah mengerti. Ini baju rompi, ini karung goni dan ini selembar uang, terima. Gugun menerimanya. Kamu bikin berangkas peti yang besar dan masukkan selembar uang ini di dalamnya. Dan dalam 1 minggu kamu harus 3 kali berjalan kaki menyusuri jalan ke arah barat. Dan usahakan sebelum subuh harus sudah kembali ke rumah. Untuk karung goni, kamu harus berjualan buah lemon di rumah. Tapi biar tidak menjadi fitnah tetangga jualannya, juga bahan sembako lainnya. Nanti saya kasih modal, apakah kamu sanggup? Sanggup, jawab Gugun penuh ambisi. Saya suka anak muda seperti kamu. Marni, berikan uang untuk modal kepadanya. Dan Gugun pun diberikan secukupnya uang untuk modal jualan oleh Marni. Sekarang kamu pulang. Nanti setelah 1 bulan dari sekarang, saya akan mengunjungi kamu ke rumah dan memberikan syarat-syarat selanjutnya. Kamu sanggup? Karena ini masih awal perjalanan untuk menjadi kaya. Saya sanggup, jawabnya penuh percaya diri. Dan ingat satu hal, jangan beritahu siapapun. Karena jika kamu membocorkannya, semua akan sia-sia dan kamu akan celaka. Ya, saya berjanji tidak akan memberitahu siapapun.
Bagus, sekarang kamu pulang. Marni, antarkan dia ke terminal. Kamu pulang naik bis. Jelas dan pintanya kepada Marni. Di hari itu pula Gugun diantarkan pulang oleh Marni ke terminal dan langsung pulang ke rumahnya menaiki angkutan umum. Tidak ada yang aneh di saat perjalanan pulang. Kini saya bisa kaya. Hanya itu yang dipikirkan Gugun saat perjalanan pulang. Kini Gugun telah sampai di rumah. Dia tidak langsung menjemput anaknya di rumah mertua, melainkan langsung bergegas mempersiapkan semuanya. Kamar depan rumahnya kini dirombak jadi sebuah warung. Peti berangkas juga telah dibuatnya, dan selembar uang juga telah dimasukkan ke dalam berangkas. Kurang lebih 5 hari Gugun mempersiapkan semuanya, hingga akhirnya Gugun memulai usaha dagangnya. Dan paling banyak yang ia jual adalah lemon, bahan sembako lainnya, dan sebagai pengalih perhatian supaya para tetangga tidak curiga. Pagi yang cerah dia sambut dengan senyuman. Satu persatu papan yang menutup warungnya dibuka, menandakan hari itu adalah hari pertama jualannya. Dan keanehan pun langsung terjadi. Meskipun rumahnya berada di tengah perkampungan yang cukup padat, tapi tidak ada satu orang pun yang datang untuk membeli dagangannya. Awalnya Gugun gusar karena dari pagi sampai siang hari belum ada satu orang pun yang datang untuk membeli. Hingga adzan zuhur pun berkumandang, masih belum ada yang beli. Mungkin aku harus sholat dulu agar Allah mempermudah rezekiku, bisiknya dalam hati saat azan berkumandang. Tapi di saat ia mengambil air wudhu, tiba-tiba kepalanya sangat sakit sekali, seakan ribuan paku terus menusuk kepalanya. Namun hal itu tidak membuat Gugun berhenti dan melanjutkan wudhunya. Dan betapa kagetnya Gugun saat ia melaksanakan sholat. Kini bukan lagi kepalanya yang sangat sakit seperti ditusuk ribuan paku, melainkan seluruh tubuhnya sangat sakit, yang teramat sakit. Bahkan air matanya sampai menetes menahan rasa sakit yang ia rasakan. Namun hal itu tidak menghentikan sholatnya. Gugun terus melaksanakan sholatnya. Dan anehnya, setelah melaksanakan sholat, tubuh Gugun yang bergetar hebat menahan rasa sakit seketika sembuh kembali. Dia tidak merasakan sakit lagi. Setelah sholat dia kembali ke warung untuk menjaganya, dan tetap sama, tidak ada satu orang pun yang datang. Yang lewat banyak, tapi tidak ada satu orang pun tetangga yang beli. Jangankan beli, menyapa pun tidak ada. Sampai adzan asar berkumandang tidak ada satu orang pun yang datang. Gugun kembali menunaikan sholat asar dan seperti kejadian sholat zuhur. Saat wudhu dan sholat tubuhnya sangat kesakitan. Tapi setelah selesai rasa sakit itu tiba-tiba sirna. Dan jam pun menunjukkan pukul 5 sore. Dengan wajah lesu Gugun menutup kembali warungnya. Dari pagi sampai tutup tidak ada satu orang pun yang datang untuk membeli. Mungkinkah? Bisik hati Gugun bergumam karena ingat kejadian saat dia menjaga toko bapak angkatnya. Perlahan laci uang yang sengaja dibuat cukup besar dibuka. Gugun terpana menyaksikan yang terjadi. Laci itu penuh sesak dengan uang, padahal dari pagi sampai tutup tidak ada yang datang. Gugun segera bergegas membawa karung goni yang diberikan bapaknya, dan uang dalam laci dimasukkan ke dalam karung goninya. Hampir lumer uangnya karena tidak muat. Akhirnya aku juga bisa kaya, Gugun berucap sendiri. Dan karung goni yang penuh uang pun dimasukkan ke dalam kamar. Dan tugas-tugas Gugun selanjutnya adalah berjalan kaki menyusuri jalan dan harus pulang kembali ke rumah sebelum subuh. Meskipun keajaiban begitu nyata dan punya banyak uang secara instan, Gugun berpikiran positif bahwa rezeki itu datangnya dari Tuhan dan tetap melaksanakan sholat maghrib dan isya meskipun begitu sakit yang teramat sakit ia rasakan. Karena ia belum sadar dan tidak tahu akan kepolosannya bahwa yang ia kerjakan itu adalah bersekutu dengan iblis. Tepat jam 8 malam ia telah mengenakan baju rompi yang diberikan bapak angkatnya. Gugun hanya berjalan kaki menyusuri jalan. Sebelum subuh ia telah kembali ke rumahnya dan keajaiban pun kini terjadi lagi. Di kamar tempat disimpan berangkas uang kini telah penuh sesak dengan lembaran uang, hampir memenuhi isi ruangan kamar. Tuhan, terima kasih rezeki yang telah Engkau berikan. Sujud syukur Gugun kepada Tuhan. Namun setiap kali ia mengingat Tuhan, detik itu juga badannya sangat kesakitan. Adzan subuh pun berkumandang dan Gugun kembali melaksanakan sholat subuh. Dan begitu dahsyat rasa sakit yang ia rasakan. Tubuhnya kini sangat kepanasan seperti direndam di air yang mendidih. Keringat membasahi seluruh tubuhnya, sekujur tubuhnya seperti ditusuk ribuan paku, dan di bagian kepala seakan ada yang terus memukulnya dengan palu.
Namun walaupun sangat kesakitan, ia terus berusaha melaksanakan kewajibannya, karena yang ia pikirkan rasa sakit itu adalah cobaan dari Tuhan. Ia tidak mau melupakan Tuhan walaupun sekarang sudah banyak uang. Seperti kejadian sebelumnya, selepas selesai ingat Tuhan, rasa sakit itu tiba-tiba hilang. Wah, mantuk sekali rasanya, tapi saya harus buka warung, bisiknya dalam hati selepas sholat. Apa buka warung saja ya? Terus saya tinggalin tidur aja, toh kemarin juga tidak ada yang beli. Dan papan penutup warung pun dibuka. Setelah dibuka, Gugun tidur di dalam warung tidak menjaganya. Tepat jam 10 pagi, Gugun dibangunkan oleh salah satu adiknya. "Kak, bangun, bangun kak," rengek adik Gugun membangunkan kakaknya sambil menangis. "Ada apa?" tanya Gugun setelah bangun. "Wati kak, Wati," jelas adik Gugun sambil menangis. Wati adalah adik Gugun paling bungsu dan masih berumur 3 tahun. "Kenapa Wati?" "Tadi saat sedang main boneka-bonekaan, tiba-tiba Wati seperti yang ketakutan. Ia terus memegang lehernya seperti ada sesuatu yang mencekiknya. Dan Wati kejang-kejang, mulutnya sampai berbusa dan ia pipis di celana, matanya melotot. Terus kata ibu, dia telah meninggal," jelasnya sambil menangis. "Ah, Wati meninggal?" jawab Gugun kaget. "Iya, kata ibu dia meninggal." "Di mana Wati sekarang?" "Di rumah baru." Gugun dan adiknya segera pergi ke rumah baru yang dibelikan bapaknya. Dan memang benar, ternyata Wati telah meninggal dunia. Semua keluarga menangisi kepergian Wati untuk selamanya. Anak perempuan yang masih kecil dan lagi lucu-lucunya karena semua tingkahnya meninggal dunia begitu saja tanpa sebab yang jelas. Ayah Gugun dicari keberadaannya untuk diberitahu kalau anak bungsunya telah meninggal, namun hasilnya nihil. Karena kata tetangga rumahnya mengatakan kalau ayah Gugun dan istri barunya belum 1 bulan ini sudah pindah rumah. Begitupun ayah angkatnya coba diberitahu, namun hasilnya juga nihil. Rumahnya kosong, tidak ada 1 orang pun di sana. Singkat cerita, hari itu juga Wati dikebumikan diiringi tangisan keluarganya. Dan setelah semua proses selesai, saat jam 5 sore, Gugun kembali ke rumahnya. Warungnya masih buka meskipun tidak ada yang menjaganya. Dan seperti kejadian kemarin, saat laci uang dibuka, ternyata berisi kembali dengan tumpukan uang yang lebih banyak. Malahan ada uang dolarnya juga. "Alhamdulillah, terima kasih Tuhan." Setelah bersyukur, seketika pula tubuhnya sangat kesakitan. Malahan sampai guling-guling menahan rasa sakit yang ia rasakan. Tapi walaupun sangat kesakitan, Gugun terus berusaha melawan rasa sakitnya dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Karena dia masih berpikir kalau sakitnya itu adalah ujian dari Tuhan dan tidak mau melupakan Tuhan, takut rezekinya jadi menghilang. Padahal sebenarnya iblis sangat benci dengan yang dilakukan Gugun, makanya setiap kali dia ingat Tuhan, saat itu juga Gugun merasakan kesakitan. Dan di malam harinya Gugun kembali memakai baju rompi, kemudian berjalan kaki menyusuri jalan dan pulang kembali sebelum adzan subuh berkumandang. Uang yang didapat kini bertambah banyak di kamar Gugun saat ia kembali pulang. Uang dolar semua, bukan uang rupiah lagi yang memenuhi isi kamar. "Hari ini aku membeli rumah. Jika masih tinggal di gubuk kecil ini, uangnya tidak akan muat," bisik hati Gugun saat membereskan uang yang berserakan di kamarnya. Setelah selesai membereskan uang, Gugun kembali menunaikan sholat subuh. Namun dikala itu dia tidak mampu berdiri. Dia sholat sambil duduk saking tidak kuatnya menahan rasa sakit. Selesai sholat, sakit itu hilang total. Kemudian ia membuka kembali warungnya dan tertidur di dalam warung karena rasa kantuk yang ia rasakan. Gugun pun tertidur pulas. Tepat di jam 11 siang, Gugun dibangunkan kembali oleh kakaknya. "Bangun," ucap kakak membangunkan Gugun. Kak, mau belanja apa?" tanya Gugun karena pikirnya kakaknya itu mau belanja di warungnya. "Robi meninggal. Kejadiannya sama seperti Wati." "Apa?" Gugun langsung tersadar total. "Ayo, kita ke sana." "Warung tidak ditutup dulu." "Biarin aja, ada yang lebih penting." "Ya udah." Gugun dan kakaknya kembali ke rumah baru ibunya lagi. Gugun menangis melihat jasad adiknya yang terbujur kaku dan telah dikafani. "Kenapa Robi bisa meninggal?" tanya Gugun sambil menangis. "Ibu juga tidak tahu. Pagi-pagi itu ibu sedang suapin dia makan. Tiba-tiba Robi peluk ibu dengan ekspresi wajah sangat ketakutan." "Bu, takut.
Itu ada makhluk sangat menyeramkan, perutnya buncit dan bertaring sangat panjang di giginya, ucap Robi saat memeluk ibu. Kemudian dia seperti orang yang dicekik. Jangan cekik saya, tolong Bu, tolong. Kemudian tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa dan pipis di celana. Setelah 1 menit dia sudah tidak bernyawa. Antara percaya dan tidak percaya, tapi itulah penjelasan ibunya Gugun. Dan di hari itu pula Robi dikuburkan di samping kuburan adiknya. 2 hari, 2 anak telah meninggal dunia di keluarganya Gugun. Setelah semua proses selesai, Gugun pamit ke keluarganya untuk pulang. Mau pulang dulu, warung belum ditutup. Hari ini kalian semua nginep di sini, pinta ibunya Gugun. Semua keluarga setuju, namun hanya Gugun yang pamit pulang dengan alasan belum menutup warungnya. Karena masih ada tugas dari ayah angkatnya, dalam 1 minggu harus 3 hari berturut-turut berjalan kaki. Kalau gagal, semua yang telah didapat akan hilang. Kamu harus balik lagi dan nginep di sini, pinta ibunya Gugun. Iya Bu. Gugun pun pulang kembali ke rumah, dan seperti kemarin saat laci uang dibuka, walaupun tidak ada yang beli, lacinya penuh sesak dengan tumpukan uang. Bahkan di hari itu uangnya dolar semua. Kini kesakitan Gugun saat sholat semakin bertambah dahsyat, bahkan sambil duduk pun dia tidak bisa. Kini sholatnya sambil berbaring, saking tidak kuatnya menahan rasa sakit yang sangat dahsyat. Tapi keanehannya adalah setelah selesai sholat dan tidak ingat Tuhan, Gugun langsung sembuh total. Kemudian Gugun kembali memakai baju rompi, lalu menyusuri jalan kembali, dan sebelum subuh Gugun telah kembali ke rumah. Saat masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar, sungguh luar biasa, tumpukan uang hampir memenuhi kamarnya. Tanpa banyak pikiran, Gugun pun membereskan uangnya, dan setelah selesai Gugun langsung melaksanakan sholat subuh. Namun di saat sholat subuh itu, raga Gugun tidak mampu menahan rasa sakit yang ia rasakan di tubuhnya. Sambil berdiri tidak bisa, sambil duduk tidak bisa, bahkan sambil berbaring pun tidak mampu. Badannya seperti dicambuk oleh benda panas terus-menerus, sehingga dia tidak sholat. Dan anehnya seketika pula tubuhnya langsung sembuh, kembali tidak ada yang ia rasakan. Dengan berat hati ia tinggalkan sholat subuh dan membuka warungnya kembali. Kemudian Gugun tidur di dalam warung lagi. Dan tepat jam 2 siang Gugun dibangunkan kembali oleh salah satu adiknya lagi. Kak, bangun, ucap adiknya. Kenapa dek? Ayo kita pulang, Radi dan Cece meninggal. Jangan bercanda kamu, bentak Gugun. Beneran, jawabnya sambil menangis. Kenapa bisa meninggal? Tadi Cece dan Radi tidur dari jam 11 siang, tapi saat mau dibangunkan untuk sholat zuhur, ternyata mereka berdua telah meninggal, jelas adik sambil menangis. Gugun pun terdiam merenungi semua yang telah terjadi. Apa mungkin ada kaitannya dengan apa yang sedang saya kerjakan? Tapi aku tidak membuat kesepakatan apapun. Jangan melamun, ayo kita pulang. Adik membangunkan lamunan Gugun. Iya, ayo. Dan betapa sedihnya Gugun saat tiba di rumah ibunya. 2 jasad adik kesayangannya kini telah terbujur kaku berbaring tidak bernyawa. Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi kepada keluargaku? Teriak Gugun sambil menangis. Dan di hari itu pula kedua jasadnya dikebumikan. Tidak ada yang aneh saat jasad adiknya dikebumikan sampai selesai. Hanya tangisan dan kesedihan yang mendalam dari semua keluarga. 4 makam berbaris rapi adiknya semua. Setelah semua proses pemakaman selesai, keluarga pulang kembali ke rumah dengan hati dirundung tanda tanya yang sangat besar. Di mana Bapak, Bu? Tanya salah satu anaknya. Sudah seminggu Bapak barumu belum pulang. Katanya ada bisnis. Bukan Bapak baru, tapi Bapak asli kita, ucapnya lagi. Sang ibu hanya menggelengkan kepala. Dia sedang dengan istri baru, kata tetangganya udah pindah rumah. Saya pamit pulang dulu, mau nutup warung, pinta Gugun di tengah obrolan. Malam ini kalian semua harus menginap. Iya, saya pasti menginap, jawab Gugun. Gugun pun pulang ke rumahnya. Setelah sampai, dia langsung menutup warungnya dan membuka kembali laci uangnya, yang ternyata isi di dalam laci semakin penuh, padahal tidak ada yang beli. Apa mungkin ini karena perbuatanku, sehingga 4 adikku meninggal? Bisik Gugun dalam hati, tiba-tiba berpikir demikian. Tapi aku tidak melakukan perjanjian apapun. Tapi semua uang ini datang dari mana? Azan maghrib berkumandang. Dia memutuskan untuk sholat.
Tapi di saat dia mau ngambil air wudhu, rasa sakitnya datang kembali. Namun walaupun sangat sakit kepalanya, seperti ditusuk ribuan paku, dia tetap menyelesaikan wudhunya. Langkahnya begitu berat menahan rasa sakit yang dirasakan. Hingga saat sajadah digelar, dia tidak mampu bertahan. Air mata yang keluar dari matanya saat menahan sakit berubah jadi darah. Hidung, mulut, dan telinganya pun mengeluarkan darah. Dia batuk-batuk dan muntah darah hingga akhirnya dia terkulai lemas di atas sajadah, tidak mampu melanjutkan sholatnya. Jam menunjukkan pukul 9 malam, Gugun masih tidak bisa berdiri. Dia masih terbaring di atas sajadah sambil muntah darah terus-menerus. Mungkin sekarang adalah giliranku menyusul keempat adikku. Ya Allah, maafkan semua kesalahanku. Jika kau menyabut nyawaku sekarang, aku titipkan istri dan anakku kepadamu, Tuhan. Ucapnya sendiri sambil menahan rasa sakit dan muntah darah. Prak! Bapak kenapa? Nenek, kakek, tolong bapak! Teriak anaknya Gugun, yang ternyata ia baru datang kembali bersama kakek dan neneknya. Ya Allah, Gun! Ucap kakek kaget di luar pintu, langsung memeluk tubuh menantunya. Karena dia sholat di tengah rumah. Nek, cepat buatin air hangat dan bawa seember air, pinta bapak mertuanya. Kek, itu apa? Ucap Dani sambil memeluk tubuh kakeknya. Dani melihat sesuatu di kamar bapaknya. Tutup matamu, nak, peluk kakek, jangan melihatnya. Bapak mertua langsung membaca doa-doa untuk mengusir jin. Yang ternyata di kamar bapaknya Dani ada sosok yang berdiri dengan wajah sangat menyeramkan. Yang ternyata makhluk itu adalah Buto Ijo. Peluk bapak kamu, ucap kakek. Kakek mau kemana? Dani takut. Mau menutup pintu kamarnya. Kakek bangun dan menutup pintu kamarnya. Namun sebelum pintu ditutup, kakek melihat isi dalam kamar dengan banyak sekali tumpukan uang dan karung goni. Kamu salah jalan, nak, ucap kakek setelah menutup pintu kamar. Saya tidak tahu kalau yang dilakukan oleh saya itu salah. Saya disuruh bapak angkat saya, ucapnya terbata-bata sambil memuntahkan darah segar. Jangan bicara dulu, nanti saja jelasinya. Ini air panasnya, ucap nenek menyodorkan air panas yang dibuatnya di dapur. Masih punya wudhu, cepat baca Al-Quran sebelum terlambat. Maksudnya? Ternyata dugaan kita berdua benar, Nek. Bapak angkat menantu kita melakukan pesugihan, tujuannya menikah untuk menumbalkan keluarga Gugun. Jangan suuzon, itu hanya dugaan kita, bantak nenek. Ternyata menantu kita disuruh melakukan pemujaan juga, Nek. Barusan Dani dan kakek melihat ada Buto di kamarnya dan begitu banyak sekali uang di dalam kamarnya. Nenek pun menurut membaca ayat suci Al-Quran, sedangkan kakek membersihkan darah yang keluar dari mata, mulut, hidung, dan telinga menantunya sambil membaca doa-doa pengusir jin. Sakit, panas, sakit, teriak Gugun kesakitan sambil menggedor-gedorkan kepalanya ke lantai. Ya Allah, lindungilah menantuku, berikan dia kesempatan untuk bertobat kepadamu ya Rob. Doa kakek sambil menangis melihat menantunya sangat kesakitan. Gugun terus-menerus muntah darah, telinga, mata, dan hidungnya pun terus-menerus mengeluarkan darah. Pak, bapak kenapa, Pak? Kek, tolong bapak, kek. Tangisan kesedihan dari seorang anak yang melihat ayahnya begitu kesakitan. Mertua perempuan Gugun menghentikan bacaan membaca Al-Qur'annya. Dia berdiri dan mengambil sapu lidi yang berada di dekat pintu. Lalu sekeliling dinding di dalam rumah dipukul-pukul menggunakan sapu lidi sambil membaca doa-doa pengusir jin. Setelah memukul sekeliling dinding dalam rumah, tiba-tiba gempa bumi dahsyat terjadi. Rumah panggung Gugun seakan mau roboh. Namun tidak membuat mertua Gugun ketakutan, malahan membuatnya terus-menerus bermunajat kepada Allah, meminta perlindungan darinya. Dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang begitu bergema mengelilingi rumah. Gugun, saatnya pulang. Teriakan di luar rumah. Sang nenek mau menjawab sautan dari luar rumah, namun kakek memberi isyarat tangan jangan menjawabnya. Lebih baik kita terus membaca ayat suci. Nenek dan kakek Dani pun terus melanjutkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tidak menghiraukan sosok di luar rumah yang terus memanggil-manggil nama menantunya. Kalian tidak akan bisa menghalangi kami membawa anak itu, karena semua keluarganya telah ditumbalkan oleh Tuhan kami dengan syarat menikah kontrak perjanjiannya. Teriak sosok di luar rumah, tapi mertua Gugun tidak menghiraukan semua sautan di luar rumah. Mereka berdua lebih fokus berdoa kepada Allah, memohon perlindungannya.
Air mata darah, muntah darah, keluar darah dari hidung dan telinga pun hilang, dan perlahan-lahan Gugun tidak lagi kesakitan. Dari jam 9 malam sampai subuh rumah seperti mau roboh karena gempa yang sangat dahsyat, tapi tidak bisa merobohkannya. Gugun dan Dani terlelap tidur, tapi mertuanya tidak ada yang tidur sampai pagi. Mereka berdua terus membaca ayat-ayat Al-Quran hingga adzan subuh berkumandang, dan akhirnya makhluk-makhluk di luar tidak lagi terdengar, begitupun gempa buminya. Tapi keanehan terjadi di saat matahari terbit. Tiba-tiba mata Gugun melotot dan perut Gugun membesar sangat besar seperti ibu hamil yang mau melahirkan. Tapi Gugun tidak bersuara, hanya melotot ke sana kemari dan menjulurkan lidahnya terus-menerus seperti ular. "Ya Allah, Kek, apa yang harus kita lakukan?" ucap nenek di pagi hari saat melihat kondisi Gugun. "Kakek mau pulang dulu, mau bawa Dani, mau titipkan dulu ia ke bibinya. Nenek, jaga Gugun." "Iya, Kek, sekalian minta bantuan kepada Ustadz." "Iya, terus berdoa kepada Allah," ucap kakek sambil pergi membawa Dani. "Kamu kuat, Gun, lawan, terus ingat kepada Allah," ucap nenek sambil mengusap keringat yang keluar dari tubuh Gugun. Singkat cerita, tepat jam 8 pagi bapak mertua telah kembali, namun dia datang sendiri. "Mana ustadznya?" "Lagi ada pengajian keluar kota." "Terus sekarang bagaimana?" "Anak kita yang paling besar sudah kakek suruh untuk bawa ustadz ke sini secepatnya." Dan tiba-tiba Gugun terus menggedorkan kepalanya terus-menerus. Nenek langsung memeluknya, dia menahan kepala Gugun dengan tubuhnya. "Assalamualaikum," ucapan salam di luar rumah saat siang hari. "Waalaikumsalam." Yang ternyata tamu yang datang adalah bapak asli Gugun. Jadi mertua Gugun menyuruh anaknya untuk mencari bapaknya. Dan alhamdulillahnya ketemu, karena yang menikah dengan bapak Gugun adalah tetangga kampungnya, anak tertua mertua Gugun. "Jalanmu salah, nak," ucap bapak Gugun sambil duduk di sampingnya. "Jalan bapak yang salah," jawab Gugun sambil membuang muka. "Salahnya jalan bapak, tidak menduakan Tuhan, tapi bapak terima yang dilakukan bapak itu salah, meninggalkan kalian semua," jelas bapak sambil mengusap rambut Gugun. "Sudah tahu salah, mengapa dilanjutkan?" tanya Gugun sambil menangis. "Bapak pergi dari rumah karena keinginan ibumu, bukan kemauan bapak." "Jadi bapak sedang melakukan tirakat, nak, ingin mendekatkan diri kepada Tuhan agar warga yang meminta pertolongan ke bapak dimudahkan dan disembuhkan dari segala penyakitnya. Kamu tahu sendiri sebelum bapak pergi, aku dan ibumu selalu bertengkar karena masalah keuangan. Karena bapak tidak berikhtiar keluar rumah, lebih sering puasa dan diam di masjid. Padahal sebelum bapak lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, bekal untuk 1-2 bulan untuk makan telah disediakan. Namun ibumu terus saja menyuruh bapak berikhtiar. Bapak tidak sabar dan ibumu tidak sabar, makanya bapak pergi dari rumah meninggalkan kalian semua. Namun setelah pergi pun, uang buat kebutuhan keluarga bapak kasih ke ibumu setiap minggunya. Tapi setiap bapak pulang, ibumu terus menyuruh pergi lagi, dan hingga akhirnya bapak menikah lagi. Dan setelah ibumu tahu kalau bapak telah menikah, setiap pulang ke rumah mau ngasih uang, selalu ditolaknya. Dan setahun ini bapak tidak lagi memberi uang kepada ibumu, jelas bapaknya Gugun kembali. "Sakit," teriak Gugun kesakitan. Perutnya tambah membesar seakan mau pecah. Gugun muntah darah dan kencingnya pun mengeluarkan darah. Dia kencing di celana saking sakitnya yang ia rasakan. Bapak Gugun berdiri dan pergi ke kamar mandi, yang ternyata mengambil air wudhu dan sesember air. "Tolong Bu, dudukan Gugun," pinta bapak setelah kembali dari kamar mandi. Gugun pun didudukan oleh ibu mertuanya. "Ya Allah, berilah hambamu perlindungan dan kekuatan. Tolong berikan kesempatan untuk anakku agar bisa lebih dekat kepadamu," ucap bapak Gugun berdiri membungkuk ke arah kepalanya Gugun sambil membaca doa-doa, yang ternyata bapaknya mengeluarkan dahak dari mulutnya dan dimuntahkan ke kepalanya Gugun. Betapa kagetnya mertua dan anaknya mertua menyaksikan apa yang terjadi. Paku seukuran jari telunjuk orang dewasa perlahan keluar dari tengah-tengah kepala Gugun. Kurang lebih 30 cm panjang paku yang keluar dari kepala Gugun. Dan setelah beberapa saat paku itu keluar sepenuhnya, lalu terbang menembus pelapon rumah entah kemana. 1 ember air yang telah disiapkan disiram ke seluruh tubuh Gugun dalam kondisi duduk. Keajaiban pun terjadi kembali. Perut Gugun yang membesar seakan mau pecah perlahan kempes, dan Gugun tidak lagi muntah darah.
Ampun, tolong jangan bunuh saya. Ucapan bergema dari dalam kamar tempat penyimpanan uang. Pak, tolong buka pintu kamarnya, pinta bapak ke ayah mertuanya Gugun. Saat pintu kamar dibuka, ternyata ada 4 sosok buto hijau yang tengah kesakitan. Kalian telah membunuh anak saya, sekarang kalian sendiri harus merasakan perbuatannya, ucap bapak mengusap perut Gugun sambil membaca doa-doa. Keempat makhluk menyeramkan tersebut guling-guling dalam kamar tempat penyimpanan uang. Keempatnya muntah darah, perutnya membesar dan seluruh tubuhnya mengeluarkan asap. Hingga akhirnya setelah beberapa saat, keempat makhluk tersebut mati. Tubuhnya hangus dan berubah menjadi abu. Gugun pun seketika juga sembuh. Tidak lagi merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Dan akhirnya ayah dan anak bermaaf-maafan, penuh dengan keharuan dan kesedihan. Gun, coba sekarang lihat apa yang ada di dalam kamar, pinta ayahnya setelah mereka baikan kembali. Gugun pun berdiri dan melihat isi kamar uangnya, yang ternyata isi dalam karung dan tumpukan uang berubah menjadi tumpukan daun sirsak. Kamu tidak salah, tapi kamu tetap harus bertobat kepada Allah. Setelah Gugun menceritakan kembali semua kisahnya, semua ini adalah perbuatan ayah angkatmu, dan dia sendiri juga akan merasakan akibatnya. Kamu tidak usah berpikir kejadian ini semua adalah salahmu, karena kematian anakku surga bagiannya, jelas bapak Gugun. Dan di saat itu pula Gugun langsung bersujud kepada Allah, memohon ampun atas semua kesalahannya. Ya Allah, ampuni semua kehilafanku, ucap tobat Gugun disaksikan langsung oleh mertua, bapak dan anak tertuanya mertua. Amin. Assalamualaikum, ucap salam dari luar rumah Gugun. Waalaikumsalam, jawaban serentak dari dalam rumah. Yang ternyata tamu yang datang adalah saudara ibunya Gugun yang dulu memperkenalkan ibunya dengan bapak angkatnya. Bapak angkatmu, Gun, penjelasan langsung ke intinya. Ada apa? Tadi pagi bapak angkatmu datang ke rumah bersama dengan 1 orang perempuan, Marni kalau nggak salah namanya, dan 1 orang sopir yang membawa mobilnya. Terus awalnya kita ngobrol ngalor ngidul dan membahas kalau keempat adikmu telah meninggal. Anehnya ekspresi wajah mereka berdua seakan bahagia. Hingga 1 jam yang lalu sebelum saya datang ke sini, terjadi hal di luar logika. Tiba-tiba ada paku panjang dan besar terbang yang menembus dinding rumah dan menancap di kepala bapak angkatmu. Kemudian dia muntah darah dan perutnya tiba-tiba membesar. Tadinya saya mau ikut ke rumah sakit, tapi dilarang oleh Marni. Dan sekarang mereka pergi entah ke rumah sakit mana. Ayo kita ke sana. Gak usah, biarin aja, jawab Gugun. Dan Gugun pun menjelaskan kembali semua kejadiannya dari awal. Setelah tahu semuanya, sang saudara meminta maaf kepada bapak Gugun, dan Gugun termasuk di hari itu pula meminta maaf kepada ibunya Gugun. Namun tidak menjelaskan kembali kenyataannya, takut ibunya sakit karena merasa bersalah.